Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Untuk kali ini akan membahas tentang tema 2 subtema 1 pembelajaran 4, 5, dan 6. Untuk pembahasan pertama yaitu tentang jenis-jenis perekonomian. Kegiatan ekonomi dapat diwujudkan dengan membuka berbagai usaha. Jenis-jenis usaha perekonomian dalam masyarakat Indonesia beragam, antara lain pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, dan perindustrian. Yang pertama yaitu tentang pertanian. Pertanian merupakan usaha mengelola tanah menjadi lahan pertanian. Contohnya mengelola bahan pangan seperti padi, buah, dan sayur. Yang kedua, peternakan merupakan usaha memelihara binatang peliharaan yang bisa diambil manfaatnya. Contohnya yaitu tentang peternakan hewan besar, peternakan hewan kecil, dan peternakan unggas. Yang ketiga, perkebunan merupakan usaha penanaman lahan dengan menanam tanaman keras. Contohnya tanaman keras yaitu genteng, tembakau, atau karet. Yang keempat, kehutanan merupakan usaha mengelola hasil hutan. Contohnya dari hasil hutan yaitu kayu, rotan, dan damar. Yang kelima, perikanan merupakan usaha yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam perairan. Perairan dibedakan menjadi dua dalam kelompok perikanan, yaitu perikanan darat dan perikanan laut. Contoh yang perikanan darat bisa membudidayakan ikan di kolam, di sungai, dan di tambak. Sedangkan perikanan laut yaitu berbagai hasil yang ada di laut. Yang keenam, pertambangan merupakan usaha untuk mengelola atau memanfaatkan barang tambang untuk kesejahteraan manusia. Contoh dari bahan tambang berupa emas, perak, batu bara, dan minyak bumi. Yang ketujuh, kegiatan industri. Kegiatan ini meliputi usaha mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi. Industri ini dilakukan untuk meningkatkan mutu atau nilai suatu barang. Contohnya pada hasil produksi. Kemudian tangga nada diatonik minor. Di sini kita akan membahas tentang tangga nada diatonik minor. Tangga nada diatonik minor adalah salah satu tangga nada yang tersusun oleh 8 not. Contoh tangga nada diatonik minor yaitu tangga nada A minor merupakan A, B, C, D, E, F, G, dan A minor. Ciri-ciri tangga nada minor yaitu yang pertama bersifat sedih, yang kedua lagunya kurang bersemangat, yang ketiga biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la, yang keempat mempunyai pola interval yaitu 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Contoh dari tangga nada diatonik minor yaitu lagu syukur, meningkat cipta, dan gugur bunga, atau lagu lainnya yang bersifat sedih dan kurang bersemangat. Itu adalah ciri-ciri dari tangga nada diatonik minor. Kemudian pernafasan dada dan pernafasan perut. Di sini akan dijelaskan tentang apa itu pernafasan dada dan pernafasan perut. Paru-paru mengembang dan mengempis melakukan gerakan otot antar tulang rusuk dan diafragma. Diafragma adalah selapis otot berbentuk lengkungan yang memisahkan rongga dada dan rongga perut. Dalam pernafasan ada dua macam. Yang pertama, pernafasan dada. Pernafasan dada adalah pernafasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Mekanismenya dibedakan menjadi dua fase, yaitu fase inspirasi atau masuknya udara dan fase ekspirasi atau keluarnya udara.
udara. Yang kedua, pernafasan perut. Pernafasan perut adalah pernafasan yang melibatkan otot diafragma. Mekanismenya juga dibedakan menjadi dua, fase inspirasi atau masuknya udara dan fase ekspirasi atau keluarnya udara. Berikut adalah gambar contoh pernafasan pada dada. Yang sebelah kiri ini inspirasi, proses masuknya udara. Udara masuk dari hidung atau mulut, dia akan ke paru-paru. Di dalam paru-paru terdapat rongga-rongga. Kemudian di proses inspirasi ini, diafragma akan melakukan kontraksi antar tulang rusuk. Yang kedua, di sebelah kanan adalah proses ekspirasi atau keluarnya udara. Udara keluar, maka diafragma yang berada di dalam rongga-rongga tubuh atau rongga-rongga paru akan melakukan relaksasi. Artinya udara akan keluar. Berikut ini juga merupakan mekanisme dari pernafasan dada. Yang pertama, fase inspirasi atau masuknya udara. Yang pertama, otot antar tulang rusuk berkontraksi, kemudian tulang rusuknya terangkat, kemudian paru-parunya mengembung, dan selanjutnya tekanan udara yang berada pada paru-paru lebih kecil dibandingkan tekanan udara dari luar. Kemudian dari proses itu udara masuk ke dalam paru-paru. Yang kedua, fase ekspirasi atau keluarnya udara. Otot antar tulang rusuk melakukan relaksasi, tulang rusuknya menurun, kemudian paru-parunya bisa menyusut, dan tekanan udara paru-paru bisa lebih besar dibandingkan tekanan udara dari luar. Kemudian yang terakhir, udaranya keluar dari paru-paru. Ini yang dimaksud dengan fase ekspirasi, artinya keluarnya udara. Selanjutnya tentang pernafasan perut. Pernafasan perut yang pertama yakni rongga dadanya mengembang, kemudian diafragmanya berkontraksi. Jika ini namanya inspirasi, sedangkan ekspirasi diafragmanya melakukan relaksasi dan dada berkontraksi, kemudian akan mengeluarkan udara dari paru-paru. Pernafasan perut di sini bisa dijelaskan dari bagian ini. Yang pertama, kontraksi otot diafragma, kemudian diafragmanya mendatar, rongga dada dan paru-parunya mengembang, tekanan udara dalam paru-parunya rendah, kemudian udara luar masuk ke dalam paru-paru. Ini adalah proses inspirasi. Selanjutnya, proses pernafasan perut ekspirasi, keluarnya udara. Relaksasi otot diafragma, jadi otot diafragmanya melakukan relaksasi, kemudian diafragmanya melengkung, rongga dada dan paru-parunya mengecil, kemudian tekanan di dalam paru-parunya tinggi, dan udara keluar dari paru-paru. Terima kasih, sekian penjelasan dari Bu Guru. Selamat belajar dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.